kasihku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik bahaya ketidakpercayaan. Jadi sharing kali ini sebetulnya adalah hal yang saya ingin sampaikan beberapa minggu yang lalu gitu ya. Saya sudah dapatkan topik ini untuk disampaikan, dan ini saya dapatkan dari perenungan atas firman Tuhan gitu ya, dan pengertian yang Roh Kudus berikan kepada saya ketika membaca firman Tuhan. Jadi sebelum saya lanjutkan pada sharing ini, saya mau berikan motivasi kepada kita bahwa pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu akan terus ditambahkan seiring dengan kesetiaan dan konsistensi serta ketekunan kita untuk belajar firman Tuhan. Sama seperti rema gitu ya, yang terus diperdalam. Demikian juga pengetahuan kita tentang kebenaran akan terus dipertambahkan. Nah, tentang ketidakpercayaan yang saya hendak bagikan kepada kita ya, tepatnya peringatan ketidakpercayaan ini ketika saya merenungkan tentang Wahyu 21 ayat 8. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, lalu bacaan saya seperti tersambung gitu ya dengan Mazmur pemazmur yang kebanyakan ditulis oleh Daud gitu ya. Bagaimana dia ini sama seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dia itu teladan iman yang juga tak kalah dengan Abraham menurut saya, dan sama seperti kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan berkenan dengan iman gitu. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Jadi selain ketaatan, kekudusan hidup, hal yang Tuhan nilai dalam diri seseorang adalah iman gitu. Sore tadi saya bahkan membuatkan reel gitu ya, tapi belum dibuatkan videonya, mendapatkan pengertian tentang perwira di Kapernaum, kemudian wanita pendarahan gitu ya. Ketika mereka punya iman yang berkenan di hadapan Tuhan gitu, Tuhan bahkan tidak mempersoalkan tentang sikap hidup perwira ini, tentang sikap hidup wanita pendarahan itu juga gak diperdebatkan kan, apakah hidup mereka berkenan atau masa lalu mereka seperti apa gitu. Tapi oleh iman itu membuat hati Tuhan tergerak dan kuasa Allah nyata dalam kehidupan mereka. Kuasa Allah beroperasi karena iman. Jadi saya mau tegaskan kepada kita bahwa kita harus mengupayakan supaya iman kita
bukan cuma aktif tapi semakin dipertambahkan kapasitasnya. Dan saya tidak sedang berkata bahwa iman uh, yang paling utama, tidak, karena firman Tuhan berkata di atas semuanya itu adalah kasih gitu ya. Kasih kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan ketaatan, kasih terhadap sesama gitu. Tapi saya sedang menekankan juga pada saat ini bahwa menekankan tapi tanpa mengabaikan tentang ketaatan dan kekudusan hidup, bahwa iman itu harus menjadi perhatian kita. Nah, uh, ketika saya membaca sambil mengoreksi terjemahan video kesaksian yang sudah dibagikan oleh Bu Wan ke saya gitu ya, saya yakin ini konfirmasi buat apa yang saya dapatkan dari Roh Kudus beberapa minggu yang lalu gitu ya. Peringatan tentang ketidakpercayaan itu gak salah gitu. Saya kan renungkan sebelum membuatkan dalam rekaman gitu ya. Roh Kudus sang guru sejati itu membuat saya ngerti gitu. Ketika Yohanes mendapatkan wahyu ini kan, ini tujuannya diperuntukkan untuk siapa, kata Yesus? Itu untuk jemaat-jemaat. Nah, jadi selama ini pemahaman saya tidak sempurna atau terpatok pada yang gak percaya itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus Tuhan gitu ya. Mungkin itu juga pengertian dari beberapa di antara kita. Tapi ketahuilah bahwa yang dicela oleh Tuhan, yang dicela oleh Yesus terhadap bangsa Israel adalah ketidakpercayaan mereka. Nanti bisa baca pada Capas ya. Saya bacakan di Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, jadi malah bukan pada kalangan yang lebih luas bangsa Israel ya, tapi pada kalangan yang lebih kecil juga. Kan Markus 16 ayat 14 berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka. Jadi ayat ini kemudian mengkonfirmasi bahwa peringatan tentang ketidakpercayaan ini itu bukan dalam konteks orang gak percaya Yesus adalah Tuhan, itu udah punya urusan sendiri. Tapi ini adalah peringatan keras bagi jemaat-jemaat yang kepada mereka dituliskan oleh Yohanes, peringatan yang didapatkan oleh Yesus di kitab Wahyu. Jadi peringatan ketidakpercayaan ini adalah justru untuk jemaat-jemaat. Yesus juga mencela ketidakpercayaan orang-orang yang ada dalam lingkaran terdekatnya. Tuhan gak suka kalau orang yang udah bersama-sama dengan dia sejak bahkan sebelum, katakanlah sejak pelayanannya dia 3,5 tahun gitu ya, sudah hari-hari dengan mereka tapi nggak percaya, Tuhan mencela ketidakpercayaan itu. Yang tadi saya katakan dalam kalangan yang lebih luas di Roma 11 ayat 20 katakan bahwa baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Roma 11 ayat 20 terjemahan BIMK. Itu memang benar, tetapi mereka dibuang karena mereka tidak percaya. Sedangkan saudara diterima karena saudara percaya. Nah, ini juga berbicara tentang bangsa pilihan yang tidak percaya tentang keberadaan Yesus gitu ya, sebagai Mesias gitu. Pada konteks lain juga
Ada yang menuliskan bahwa Tuhan nggak mengadakan banyak mujizat di tempat itu karena ketidakpercayaan mereka. Nah, jadi eh, sama seperti yang tadi saya katakan bahwa surat-surat yang dituliskan oleh Yohanes itu memberikan teguran ketidakpercayaan itu adalah untuk jemaat-jemaat. Juga eh, celaan Yesus kepada orang-orang yang sudah lama dengan dia karena ketidakpercayaan mereka menegaskan bahwa ketidakpercayaan di sini bukanlah terhadap orang yang gak percaya Yesus sama sekali gitu ya, orang-orang di luar sana. Saya mau simpulkan bahwa peringatan ketidakpercayaan ini adalah untuk umat Tuhan. Jadi uh, uh, bagaimana saya menjelaskannya ya? Ketidakpercayaan di sini adalah ini soal hati gitu. Kan iman itu percaya penuh. Bagaimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mazmur katakan bahwa Mazmur 115 ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini adalah sebuah uh, uh, nasihat, imbauan, peringatan, sebuah uh, sebuah sikap ya, sikap juga yang menunjukkan kepercayaan penuh gitu. Tadi kan saya katakan dalam beberapa konteks ketidakpercayaan yang dicela Yesus kan terhadap mereka yang udah berhari-hari, berminggu-minggu, bulan-bulan, hari-hari sama dia, tapi ada yang tidak percaya, Tuhan mencela itu. Tuhan tidak mengadakan tanda mujizat karena orang nggak percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan nggak percayakan uh, uh, Tuhan kemudian menolak bangsa Israel karena nggak percaya dia adalah Mesias gitu. Intinya adalah ketidakpercayaan terhadap keberadaan Tuhan, keberadaan kuasa Tuhan, terhadap janji Tuhan itu adalah sebuah uh, sikap hidup yang menurut saya sama buruknya dengan ketidaktaatan. Sebab ketidaktaatan dan ketidakpercayaan akan membuat seseorang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang uh, di di dikonfirmasi oleh kesaksian ini. Jadi sekarang saya mau samakan persepsi kita bahwa kita jangan berpikir bahwa karena sudah beragama Kristen, KTP Kristen, bahkan kita aktif melayani, tetap ke gereja, itu bukan ukuran seseorang memiliki standar iman yang benar, kualitas iman yang berkenan. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan. Pertama, sekalipun kita belum melihat dia muka dengan muka. Tetap percaya akan kuasanya. Oh, saya percaya, saya orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Gak cukup seperti itu. Jadi kepenuhan arti percaya itu bukan sekedar percaya Yesus Tuhan. Tapi percaya kuasanya, percaya kekuatannya. Percaya bahwa dia sama seperti tadi saya katakan tentang sikap itu ya. Di Mazmur 116 ayat 2. Sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini kan sebuah sikap iman atau kepercayaan penuh kepada Tuhan gitu. Ini yang Tuhan mau.
Makanya di dalam kesaksian juga nanti baca sungguh-sungguh gitu ya. Mereka-mereka yang ada di dalam neraka itu justru, ya saya ingat bahwa kesaksian-kesaksian tentang penglihatan neraka itu justru menceritakan mereka-mereka yang justru sejauh ini yang saya coba ingat adalah 80% kepada mereka yang beragama Kristen, KTP-nya Kristen, bahkan mereka keluar masuk gereja gitu. Tapi apa? Salah satunya adalah saya mau fokus dulu nih untuk topik ini, ketidakpercayaan. Sebab ada beberapa topik yang ada di dalam kesaksian gitu ya. Saya mau coba coba bicarakan satu saja dulu deh, satu tapi fokus langsung diingat dan diintrospeksi gitu ya. Nanti saya akan buatkan penjelasan lain gitu. Karena menurut saya kesaksian surga dan neraka ini tak kalah banyak pesannya dibanding rekomendasi video berbahasa Indonesia gitu. Jadi hati-hati gitu. Itu yang saya mau katakan kepada kita. Bagaimana ciri-ciri orang yang tetap percaya kepada Tuhan? Dia dia tetap memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup itu berarti gak patah semangat atau kehilangan harapan. Sekalipun Tuhan belum membukakan jalan baginya, belum menjawab doa-doanya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap gak ada yang berubah dari sikap hidupnya. Sebetulnya ini adalah sebuah pengulangan yang berkali-kali. Bagaimana saudara menilai bahwa diri Anda sekarang memiliki iman yang penuh, iman yang berkenan kepada Tuhan. Tak berhenti berharap kepada Tuhan, karena itu selalu ada pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan tak berhenti berdoa. Itulah sikap orang yang memiliki kualitas dan standar iman yang penuh, yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau orang cuma katakan saya punya KTP Kristen, sekalipun dia rajin ke gereja, tapi kalau hidupnya tidak tidak di dalam hatinya tidak memiliki standar iman atau kualitas iman yang penuh kepada Tuhan, yang bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia harus memiliki iman, kepercayaan penuh kepada apa? Kuasanya Tuhan. Dia percaya penuh kepada kekuatan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan gak akan berdusta. Dia percaya bahwa seperti pemazmur ini berkata bahwa saya kan terus berdoa karena dia menyandengkan telinganya kepada aku. Dia menjawab doaku. Jadi kalau nikmati perkataan-perkataan dari Mazmur ini, sebetulnya uh, bukan cuma kayak keluhan atau curhatan tentang kesesakannya gitu ya. Akhirnya kan yang diberikan pesan sebetulnya adalah bahwa aku percaya kepada Tuhan dan dia melepaskan aku. Dialah penolongku, dialah keselamatanku, gunung batuku, perlindunganku, dia uh, pembelaku gitu ya. Yang akhirnya dipesankan adalah bahwa sebuah kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saya berani katakan bahwa kalau standar iman standar iman seseorang tidak mencapai ini, gak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akan terlihat dari sikap hidup kita. Orang yang memiliki iman yang hidup, yang tadi saya katakan, gak akan lesu, gak akan kehilangan semangat, gak akan kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan setia. Tuhan tidak mungkin berdusta. Satu ayat dikatakan indah sekali. Tuhan di surga melakukan apa yang dikehendakinya. Tahu nggak apa yang dikehendaki Tuhan? Ya keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian
Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Tuhan tetap bekerja di spiritual realm, di alam rohani untuk melakukan kebaikan. Dia menunggu permohonan-permohonan yang dinaikkan dengan kepercayaan penuh, dengan iman. Doa tanpa iman itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi perlu melatih batin kita ini, perlu melatih hati kita ini, perlu membangun di dalam hati kita ini adalah dasar iman yang benar. Dasar iman yang penuh, dasar iman yang hidup, yang apapun yang terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan gitu. Pemeliharaannya, pertolongannya, penyediaannya, penyertaannya. Nah, itu yang Tuhan berkenan. Kalau ada di antara kita, udah kehilangan semangat, kehilangan gairah dalam melakukan semuanya, putus pengharapan. Kok kayaknya melakukan semuanya itu gak ada cintanya sama Tuhan lagi. Jangan-jangan imannya hanya sebatas kata-kata. Bukan sebuah energi yang menggerakkan hati Tuhan. Bukan sebuah energi yang memberikan kehidupan dan pengharapan. Beda. Kalau orang hidup dalam iman, hidup dalam janji Tuhan, percaya kuasa Tuhan gak berubah. Dia gak berusta. Dia akan menyertai saya kok. Dia akan menyediakan segala sesuatu. Saya katakan no fear, no doubt. Saya nggak berikan tempat pada ketakutan, pada keraguan-raguan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang menggerakkan hati Tuhan. Justru ini yang salah satu yang Paulus katakan, aku memelihara iman. Percaya kepada Tuhan, tapi dia kan percaya sekali bahwa Tuhan sudah sediakan mahkota kebenaran, dia sudah sediakan upah. Itu kan iman. Gak melihat, tapi percaya. Ini yang membuat hati Tuhan berkenan. Sekali lagi saya katakan, di luar ketaatan, atau di samping ketaatan, di samping kekudusan, yang membuat Tuhan berkenan atas hidup seseorang adalah iman yang hidup, pengharapan yang bisa memvisualisasikan segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, ini yang harus dicek. Saya minta maaf untuk keras katakan bahwa jangan mengira karena udah baca firman, bolak-balik tahu firman, bahkan udah pelayanan, udah bagi firman, itu sudah menjadi tanda beriman. Enggak tentu. Enggak jaminan. Saya kasih tahu secara sederhana, bagaimana saya memelihara dan terus membentuk iman saya adalah percaya penuh kepada firman Tuhan. Saya perkatakan itu. Dasarnya adalah pertama, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus betul-betul diinginkan gitu. Jangan cuma baca lalu selesai. Jadikan firman Tuhan itu, kalau saya baca firman itu seperti pupuk ya. Seperti air, seperti pupuk, seperti nutrisi yang saya harus ambil setiap hari untuk at least memelihara iman saya dan berharap terus mempertambahkan iman saya kepada Tuhan. Itu kenapa saya renungkan. Saya lihat betapa the immensity of the world. Saya suka membayang-bayangkan, menggambar-gambarkan luasnya dunia ini gitu. Di balik ini ada Yesus saya, ada Tuhan yang ciptakan ini semua, yang saya percaya loh, Tuhan menopang dunia ini. Dia hebat, luar biasa, dia kekal adanya, dia dahsyat gitu. Saya selalu dari dulu itu sebetulnya saya mengingat-ingat karya Tuhan tentang buah-buahan dengan berbagai rasa, dan Alkitab juga katakan tentang dia menciptakan binatang-binatang
Kalau Tuhan nggak create kucing atau anjing sebagai binatang peliharaan, dia akan berperilaku liar seperti singa dan harimau. Ini boleh didebat ya, ini cuma pemahaman saya. Ketika Tuhan kan menciptakan hari pertama, hari kedua gitu ya. Kan satu harinya eh, eh, kita kan 1000 tahun buat Tuhan. Jadi artinya apa? Ketika dia create all creature, yang semua ciptaan gitu, yang mulai dari planet, benda-benda penerang, eh, eh, semua tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang itu kalau menurut pemahaman saya nggak seperti eh, 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 bermain sulap gitu. Memang Tuhan katakan jadilah ini, jadilah itu, maka terjadi sesuai dengan firman-Nya. Tapi I believe that God created. Tuhan menciptakan itu semuanya. Itu detail gitu. Dia dia punya uh, punya rancangan yang luar biasa yang kita bisa lihat sekarang gitu ya. Itu dalam rancangan Tuhan, dan saya berkata, wow, dia dahsyat sekali. Terlalu terlalu uh, uh, terlalu saya, bagaimana ya? Apakah bahasanya terlalu naif atau bagaimana? Ketika kita punya permohonan yang kecil gitu ya, coba lihat dong, compare dengan planet-planet yang Tuhan buat gitu, yang hewan-hewan yang banyak, bunga-bunga di sono ya, yang banyak sekali itu kan dahsyatnya gitu. Apakah permohonanmu itu ada yang sehebat itu, yang serumit itu untuk dikabulkan sama Tuhan? Gak ada. Bahkan pola pikir kita ini kan gini loh, pola pikir kita ini kan jauh jaraknya daripada pola pikir Tuhan, kemampuan Tuhan. Jadi kalau kita pikirkan tentang sesuatu, misalnya tentang penyediaan Tuhan, tentang kebutuhan kita. Bukankah ada kemampuan? Jadi kan tadi kan saya katakan kita punya kemampuan dengan kemampuan Tuhan itu kan jauh sekali bedanya. Untuk sesuatu yang tidak mungkin bagi kita itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan, sebab dia punya kemampuan yang kita bahkan nggak bisa jangkau, nggak bisa pahami. Maka yang diperlukan adalah just believe in Him, trust in Him, percaya aja. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, percaya aja. Percaya pada Tuhan, percaya pada kuasanya, percaya pada kekuatannya. Dia setia, dia mendengarkan doa, God is in control. Oh, Tuhan suka dengan orang Kristen yang seperti ini. Dan ini menurut saya adalah kategori orang percaya, bukan cuma KTP Kristen. Dan masa-masa sekarang ini memproses pondasi pengetahuan kita tentang Tuhan, pondasi firman Tuhan yang kita baca. Seberapa berkualitasnya pembacaan, pemahaman, pengertian, pembelajaran yang kita lakukan dari firman Tuhan, itu terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Orang yang sungguh-sungguh menginginkan firman, itu akan terus bertambah dalam hidupnya. Apalagi kalau dia punya persekutuan yang intim sama Tuhan. Wah, gak akan goyah selama-lamanya. Tak akan goyah, saya katakan tak akan goyah. Nah, yang seperti ini yang Tuhan cari. Makanya Tuhan berkata, kalau dia, anak manusia, datang ke bumi, dia mesti temukan iman apa enggak. Nah, itu yang harus dicek. Itu yang saya dapatkan dari perenungan firman Tuhan yang saya lakukan dan terkonfirmasi dengan kesaksian hari ini. Cek imannya. Kelihatan kok orang yang beriman itu penuh dengan gairah, nggak ada yang berubah. Karena dia hidup dengan iman, dengan pengharapan, dengan bahkan pengetahuan tentang upah, tentang segala sesuatu yang Tuhan sediakan di depan, tentang apa yang Tuhan kehendaki. Dia akan
dia kan hidup berbeda. Dia memikirkan tentang kehendak Tuhan gitu. Makanan Tuhan adalah memberitakan firman, melakukan pekerjaan Tuhan. Dia berpikir seperti itu. Tapi kalau orang sudah nggak lagi hidup dalam pondasi firman yang benar, ya kacau dia orangnya, nggak stabil gitu. Dan orang nggak bisa lihat dampak, apalagi buahnya. Ini peringatan buat kita. Ini baru salah satu daripada pesan rekomendasi video, dan saya akan bagikan lagi nanti tentang pesan yang lain pada sharing yang berbeda. Kiranya pesan ini diperhatikan, karena ini bukan cuma pesan rekomendasi video, tapi ini yang saya dapatkan untuk dibagikan kepada kita. Saya berjuang untuk memelihara iman saya, untuk berdiam diri, merenungkan tentang kebesaran Tuhan, merenungkan tentang firman Tuhan, mengaminkan janji Tuhan sekalipun saya nggak tahu, sekalipun saya belum melihat, sekalipun saya nggak tahu bagaimana caranya. Aku percaya Tuhan, aku percaya, aku selalu lakukan faith confession, pengakuan iman. Aku percaya, aku sudah terima Tuhan, terima kasih. Kau setia, Kau ada di sini dan aku tidak sendiri. Itu hal-hal yang mengakui keberadaan Tuhan dengan penuh kegairahan dan semangat, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau masih memungkinkan, kalau masih ada sisa daripada iman itu, cepat-cepat untuk bangkit. Sebab kalau sampai benar-benar kehilangan semangat, patah semangat, itu susah untuk bangkit kembali. Dan tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya menjadi peringatan bagi kita untuk membangun kembali iman yang benar, yang bukan cuma percaya Yesus adalah Tuhan, tapi percaya kuasanya, percaya kekuatannya. Dia setia, dia seperti tadi dikatakan Mazmur, dia ada di surga dan melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya? Ya, keselamatan jiwa-jiwa. Apalagi yang dikehendakinya? Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dia nunggu, dia duduk di tahtanya dan waiting and waiting. Menunggu apa yang baik, yang untuk kesenangan orang-orang yang mengasihi dia. Harus tetap percaya. Kiranya menjadi peringatan untuk kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat para Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja